Sementara itu, Sekretaris DPD PKS Kota Depok Hermanto Setiawan menegaskan pihaknya siap menghadapi Kaesang Pangarep jika benar akan maju sebagai wali Kota Depok. Hermanto mengatakan DPD PKS Kota Depok memiliki sejumlah kader berusia muda yang berpengalaman di pemerintahan dan saat ini sudah duduk di kursi yang cukup penting di Depok. Kami juga melihat ini juga artinya pertama bagus bahwa anak muda sudah mau terjun dalam kontestasi politik ya seperti Kaesang, tapi juga PKS pun mempersiapkan juga. Mungkin belum kita publish, tapi kita pun juga banyak. Minimal kita punya tokoh-tokoh muda yang ada di DPRD Kota Depok yang lebih berpengalaman bahwa mereka udah terjun di politik ya. Jadi ada beberapa anggota dewan kita yang secara usia itu masih kategori muda. Ada Pak Ade Supriyatna, Ade Firmansyah, Hengki, Habib Gasib, itu kan usia-usia yang masih 40-an rentangnya. Jadi kita malah nanti di BCAD kita ya sebagai informasi aja, di BCAD PKS yang sekarang itu kalau untuk kota milenial itu ada yang di bawah umur 30 tahun, 35 tahun. Itu adalah uji elektabilitas dan juga popularitas di tahap awal. Jadi mungkin kan kita mempersiapkan. Dan memang inilah eranya anak-anak muda terlibat dalam politik, apalagi ketika mereka memang willing mau terlibat ya. Benarkah Partai Solidaritas Indonesia serius mendukung Kaesang pemirsa untuk maju di Pilkada Depok? Untuk pembahasnya sudah hadir bersama kami ada Ketua DPP PSI, ada Mbak Sheryl Tanzil di sini. Selamat sore Mbak Sheryl. Ya, halo Tisa. Halo Mbak Sheryl, kita mau tahu nih PSI serius nih dorong Kaesang jadi wali kota Depok Mbak Sheryl. Ya pasti serius dong, kita kan udah billboard di mana-mana juga ya, nggak mungkin nggak serius lah. Nah ngomong-ngomong nih soal billboard, katanya yang supply foto ke PSI itu Mas Kaesangnya sendiri, bener ya? Bukan katanya ya, memang Kaesang bener. pun sudah ada videonya beredar di mana-mana kan. Memang Kaesang kasih foto ke kita. Nah ngomong-ngomong kalau misalnya Kaesang sudah memberikan foto begitu ke PSI nih, kan Kaesangnya sekarang belum anggota partai manapun. Apakah ini sebuah tanda bahwa Kaesang akan merapat ke PSI? Sebenarnya dari bulan akhir Maret ya, saya bahkan udah mempersilahkan kalau ada wacana Kaesang mau terjun ke politik, silahkan. PSI sangat terbuka karena sesuai lah dengan semangatnya. Kaesang ini kan anak muda dan PSI juga partai anak muda ya. Dan Kaesang kan juga terbukti dia sudah berhasil dalam membesarkan banyak sekali unit bisnisnya. Itu menunjukkan bahwa dia punya leadership, punya managerial skill. Dan apalagi melihat dia adalah anak seorang presiden, juga Gibran, kakaknya juga sukses di Solo, ini menunjukkan bahwa pasti dia punya insight-insight yang bagus dari segi leadership dan bagaimana menjadi birokrat yang baik ya. Jadi kalau misalnya dari Mas Kaesang, kita menyerahkan aja, silakan kalau misalnya ingin masuk ke PSI, kami akan sangat terbuka. Nah itu kan dari PSI ini juga tentunya dalam tanda kutip berharaplah supaya Kaesang bergabung menjadi kader dari PSI. Tapi kalau dari PSI-nya sendiri, kenapa mendukung Kaesang? Selain memang mungkin masalah kualitas yang Mbak Sheryl sebutkan tadi dan juga background yang Mbak Sheryl sebutkan tadi, apakah di PSI sendiri tidak ada mungkin tokoh muda yang bisa digadang-gadang untuk jadi wali kota Depok misalnya? Nah ini pertanyaannya bagus ya, karena gini, sebenarnya partai itu tidak wajib memajukan kadernya sendiri, tapi lebih sebagai partai itu adalah sebagai tempat medium untuk kita menyerap aspirasi masyarakat. Dan ketika kita lemparkan wacana Kaesang ini, sebenarnya bukan hanya Kaesang ya, ada beberapa kandidat yang sempat kita diskusikan, ada dari berbagai partai lain, dan termasuk juga ada kandidat dari PSI, tapi rupanya rakyat justru menginginkan Kaesang, karena kita melihat juga lah bagaimana animo masyarakat Depok ya. Juga misalnya ada sebuah portal Instagram Depok 24 jam yang istilahnya yang terviral lah gitu akunnya di Depok ya. Itu juga kan 74% keterpilihan Kaesang dari pollingnya ya. Dan ini kita mau membuktikan bahwa PSI ini bukan hanya sekedar memajukan kadernya saja, tapi PSI adalah sebuah partai yang notabene kalau misalnya memang rakyat menginginkan, kita akan mempersiapkan kendaraan bagi siapapun, anak muda atau orang-orang Indonesia yang memang punya kualitas untuk memimpin. Karena ya memang harus didorong orang-orang yang punya kualitas ini ya. Dan lagi pula kita udah lihat ya bagaimana Depok ini mangkrak 25 tahun dengan kepemimpinan yang sama-sama aja gitu. Dimana kita tahu pendapatan per kapita Depok ini termasuk yang paling rendah ya, lebih rendah daripada pendapatan per kapita rata-rata di Jawa Barat. Lalu penganggurannya juga sangat tinggi, penganggurannya tingkatnya itu di atas rata-rata pengangguran nasional gitu loh tingkatnya. Dan tentunya ya kita tahu lah bahwa Setara Institut sudah memberikan predikat bahwa Depok ini adalah kota intoleran. Dan kita melihat sosok Kaesang ini ya
orang yang tepat untuk bisa membalikkan data-data itu gitu loh. Ya kita harapkan sih Kaisang bisa lah. Selain harapan Kaisang ini bisa membangun Depok menjadi lebih baik, tapi tentunya PSI juga melihat bahwa Kaisang ini juga punya efek dong ke PSI, misalkan bisa mendongkrak pamornya PSI, ataupun juga mungkin suaranya PSI nanti ketika pemilu. Ya kita lihat saja lah ya, karena kalau kita bicara PSI itu kan bukan hanya Depok ya, tapi PSI ini Nusantara, kita punya banyak sekali DPD dan DPW di berbagai provinsi, tentunya semua bekerja ya. Dan kalau Kaisang ini ya mungkin karena ada momentumnya aja, dan Kaisangnya juga cukup memberikan respon positif begitu. Tapi berarti nggak dipungkiri dong ya Mbak Sheryl bahwa Kaisang ini memberikan efek juga luar biasa kepada PSI, karena kan Kaisang siapa sih yang di tanah airnya nggak kenal sama Kaisang begitu. Jadi kalau lihat Kaisang billboardnya banyak pakai PSI dan juga sampai masuk ke media di mana-mana, berarti orang juga jadi lebih ingat PSI dong ya Mbak Sheryl ya. Amin, amin. Kalau bisa seperti itu, amin ya. Tapi yang jelas setelah PSI mendengungkan kita mengusung Kaisang, yang jelas ada beberapa partai lain yang ikut-ikutan kan, yang juga mendukung. Karena mungkin mereka memang melihat ini orang bagus Kaisang. Nah kalau partai lain ikut-ikutan dalam artian nggak bareng-bareng ngobrol sama PSI, atau mungkin sebenarnya PSI juga katakanlah berdiskusi lah dengan partai-partai lain, atau maju sendiri ini untuk Kaisang ya? Kalau maju sendiri kita nggak mau bilang gitu ya, karena gimana pun juga kan dibutuhkan kekuatan yang besar lah untuk memajukan seorang wali kota ya. Tapi yang jelas kita ada komunikasi dengan Kaisang tentunya. Kalau dengan partai lain Mbak Sheryl? Kita tunggu ya tanggal mainnya ya. Oke baik, terima kasih Mbak Sheryl Tansil selaku Ketua DPP PSI atas waktunya bersama kami. Selamat petang Mbak Sheryl. Ya, thank you Tisa.